Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin ya teman-teman. Saat ini kita bisa bertemu di room Zoom untuk melaksanakan BIMKAL. Semoga untuk kegiatan selanjutnya kita bisa tatap muka untuk melaksanakan bimbingan konseling di dalam kelas. Nah, mungkin alangkah baiknya sebelum memulai pada sesi selanjutnya, kita mulai bimbingan klasikal ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Di sini ada yang ingin memimpin membaca doa? Saya, Kak. Oke, silahkan Nila. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar dan mendapat manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Sudah, Kak. Baik, terima kasih Nila. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa dilancarkan dan sesuai dengan berjalan dengan semestinya ya. Ananda semua, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Semoga Ananda semua dilindungi oleh Allah dan tetap sehat sekeluarga. Amin. Oke, untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya, Ibu harapkan semoga Ananda semua siap dari sistem Zoom-nya, dari jaringannya, dan dari konsentrasi Ananda semua. Dan terima kasih juga kepada Ananda semua yang sudah hadir di dalam Zoom, baik yang secara tepat waktu dan sudah aktif untuk mengikuti bimbingan klasikal pada hari ini. Aku akan sedikit menjelaskan ya, apa sih tujuan dari bimbingan klasikal itu sendiri. Nah, bimbingan klasikal itu bertujuannya untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai narkoba ya saat ini karena Ibu akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, selain itu, untuk mendukung tugas perkembangan Ananda semua di bidang pribadi dan sosial. Maka, dengan adanya bimbingan klasikal ini, Ibu harap dijadikan kepada teman-teman untuk langkah preventif sekaligus untuk meminimalisir datangnya masalah pada diri Ananda semuanya. Semoga Ananda semua juga aktif dan Ibu harapkan Ananda semuanya untuk konsentrasi dan kita berbicaranya aktif aja ya. Nanti ketika Ananda ada yang ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan. Kita lanjutkan. Ibu akan share screen PPT. Ibu sudah siapkan materi. Sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu ya. Hari ini siapa dari kelas 10 yang tidak hadir? Sudah muncul belum PPT-nya Ananda semua? Sudah, Ibu. Baik, Ibu mau absensi dulu. Nanti silahkan bersuara ya ketika namanya dipanggil. Balkis. Hadir, Ibu. Reza. Hadir. Irma hadir. Hadir, Bu. Anissa sakit ya, tadi sudah izin kepada Ibu di grup. Lalu Aulia. Hadir, Ibu. Cahya. Hadir, Ibu. Dava. Hadir, Ibu. Fazia. Hadir, Ibu. Febi. Hadir, Ibu. Sila. Hadir, Ibu. Indah. Hadir, Bu. Jannah. Hadir, Ibu. Maliatin. Ada. Baik, mungkin sedang terkendala jaringan ya, tapi Maliatin hadir di room Zoom bersama kita. Oke, Nila. Hadir, Bu. Nufus. Mus lagi ada acara keluarga, Bu. Oh gitu, baik. Terima kasih atas konfirmasinya ya. Selanjutnya, Tini. Hadir, Ibu. Bagas. Hadir, Ibu. Rizky Alfirda. Hadir, Bu. Happy Sukma. Hadir, Ibu. Iqbal. Tidak ada ya di room. Oke, selanjutnya Saidatul. Ika. Hadir, Ibu. Juzul Parko. Tidak ada ya. Lalu yang terakhir Jenny. Jenny ada, tidak ada di room ya. Baik Ananda, kita lanjutkan saja ya kepada pembahasan kita tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Nah, saat ini kan Ananda semua sedang di tahap remaja ya, karena setelah transisi di jenjang SMP. Nah, Ananda semua kan sekarang kelas 10 atau kelas 1 SMA. Nah, bagaimana nih biar Ananda semuanya tidak kenal? Oh, boleh mungkin kita kenal narkoba. Hanya saja tidak menggunakan narkoba atau mendekati narkoba dalam situasi apapun. Nah, terkadang faktor dari remaja yang menggunakan narkoba itu salah satunya dari stres dari kegiatan pembelajaran di sekolah ya. Mungkin ada lagi faktor selain itu seperti broken home dan lain-lain. Kita lanjut. Nah, ini sebelum kita mulai, mari kita simak video berikut ini. Ibu ada video dari BNN ya. Ibu sudah download. Nanti Anda semua bisa memperhatikan video yang Ibu tayangkan. Silakan disimak. Masyarakat sangat diperlukan untuk tujuan mulia ini. Narkotika dan obat-obatan terlarang membelenggu Indonesia.
jutaan manusia terjebak dalam jerat hitam narkoba. Korban perjatuhan, saat yang sama jutaan manusia mati sia-sia. Jerat jahat narkoba bahkan membuat zat beracunnya merusak organ vital tubuh seperti kerja jantung, paru-paru, liver, ginjal, dan otak. Sebelum akhirnya berhenti berfungsi. Ironisnya, dari 3,6 juta pecandu narkoba di tanah air, mayoritas anak-anak usia 15 hingga 24 tahun. Kondisi psikologis yang labil hingga kondisi keluarga yang tidak harmonis menjadi pintu masuk utama generasi muda terjerumus dalam lembah hitam narkoba. Berarti Urusan saya lah biar aja. bisa partisip juga ya. Yang penting nggak nyakitin saya gitu. Ada takut juga kan? Saya sih nggak berani. Aku sih jadi aku cari aman aja. Kayaknya Pak RT lebih mengerti soal itu daripada. Anda bisa jadi korban berikutnya. Dari video yang tadi sudah Anda semua simak, apa nih pendapat kalian terhadap video tersebut? Dan bagaimana cara hidup sehat tanpa narkoba? Tadi di ujungnya itu kan ada cuplikan yang ditanya nih kepada warga ya, berani nggak kalau ngelaporin orang yang menjadi pecandu narkoba? Nah, mayoritas kan nggak pada berani ya, karena takut atau yang penting kita nggak disakitin gitu, mendingan jangan lapor dan diam saja. Nah, dari cuplikan yang tadi di video, mungkin dari Anda semua ingin berpendapat, silakan. Kita interaktif aja ya. Saya mau bertambah tentang video itu. Oke, silakan Reza. Jadi untuk video yang tadi itu, sebenarnya narkoba itu merusak diri kita. Karena seperti gini, sepertinya tuh narkoba tuh bukan merusak diri kita, bisa kehidupan ke sosial seperti prestasi kita, sekolah kita mundur, bisa berhenti sekolah, hubungan keluarga memburuk, bahkan bisa mengarahkan pada perbuatan kriminal seperti mencuri, membunuh, atau suka mencuri apapun untuk membeli narkoba. Biasanya tuh saya lihat di TV, tuh ada remaja mencuri motor tuh, tapi duitnya tuh mau beli narkoba ternyata tuh. Itu ada kejadian seperti itu. Banyak remaja tuh malam-malam tuh nongkrong-nongkrong, ada yang bawa obat-obatan terlarang, ada yang bawa ganja, ada yang bawa sabu, banyak deh. Sebenarnya tuh banyak dari remaja tuh yang suka nongkrong-nongkrong malam-malam tengah malam. Atau ke pesta miras bisanya tuh. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Reza ya. Kepada Anda semua, ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan dari video yang tadi Saya, Bu. disimak. Ya, silakan. Ya. Menurut saya dari video tersebut kita jangan pernah sekali untuk mendekatkan pada narkoba karena narkoba itu bisa merusak tingkat kesadaran kita, terus halusinasi dan berakibat pada kematian. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pila dan Reza, jawabannya benar ya. Dari yang lain mungkin ingin berpendapat, silakan. Yang penting bergaul oke, narkoba no way. Wah, bagus sekali prinsipnya Reza, bisa diterapkan ya Anda semua. Baik, kepada yang lain silakan yang ingin berpendapat. Jangan takut ya, Anda semua silakan berpendapat apa yang ingin disampaikan. Saya deh, Bu. Oke, silakan Erma. Menurut pandangan atau pendapat saya mengenai video tersebut itu, misalnya nih ada kerabat saya yang terkena atau teman dekat gitu. Mungkin saya memang seperti yang orang-orang yang di video tersebut, saya belum berani untuk melaporkan ke polisi, tapi mungkin membantunya untuk membawa ke rehabilitasi gitu, Bu. Jadi belum berani juga kalau buat ngelaporin secara saya sendiri gitu. Dan terus caranya kita hidup sehat itu, yang pertama cari pergaulan yang bagus sih di sekolah, terus juga dengan olahraga gitu. Jadi kita terjauhkan dari hal-hal negatif seperti narkoba. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Erma atas pendapatnya. Sudah saya kira cukup ya. Jawaban Ananda semua benar. Nah, semoga yang Ananda yang lain bisa bersuara juga ya. Nah, mengenai video tadi ya, tadi itu sebuah edukasi dari BNN-nya langsung ya, Badan Narkotika Nasional. Nah, mengenai narkoba, kita sebagai manusia ya, terutama Ananda semua gitu, sebagai remaja yang masih jauh gitu, yang ingin mencapai mimpinya gitu. Nah, kita untuk berserius gitu, untuk mencapai mimpi tersebut, mempersiapkannya secara
matang gitu. Jangan sampai persiapan atau planning Ananda semua, dreams atau mimpi-mimpi Ananda semua gitu, karir yang akan dicapai itu tercemari atau terhambat karena sebuah narkoba gitu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut sesi selanjutnya, saya ada gambar yang perlu Ananda semua tebak. Nah, ini sekalian ice breaking untuk melanjutkan materi karena masih banyak ya materinya. Jadi Ananda semua saya rasa sepertinya harus diberi nutrisi semangat. Nah, jadi saya mau kasih tebak gambar. Silakan teman-teman ditebak ya. Ibu share screen terlebih dahulu. Udah, Bu. Udah. Oke, ada lagi yang selain Sapi. kuda kita melatih Sapi. kefokusan ya. Oke, sapi karena mau kurban ya, jadi ingatnya sapi. Kambing. Aku tahu, Oke, tahu. kambing. Monyet, Salah. Bu. Oke, ini bagus nih jawabannya. Oke, saya kasih jawabannya aja ya. Apa masih ada yang mau nebak? Silakan, Ibu persilakan untuk melatih kefokusan Domba. Ananda. Kelinci, Bu. Oke, Keledai. kelinci. Karena semakin ngawur, Ibu kasih jawabannya ya. Nanti takutnya nambah mabuk kalau kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Jawabannya ini. Sayang sekali, Ananda semua tidak ada yang ketebak gambarnya. Oh, iya. Ya elah, capek banget Bu, pantesan dia nggak mau Hewan apa Bu. ini? Hewan aneh nih namanya nih. Pantesan aja dia ngambek. Ini hewan apa? Kupu-kupu, Bu. Selain Ayam. kupu-kupu, selain Ayam. ayam. Kelinci. Singa, Kodok, Bu. Bu. Kodok. Ayo Ananda semua Kodok. latih kefokusannya apa? Ikan. Ini hewan apa? Yang benar, ini hewan apa? Bebek. Rabbit. Kudanil, Oke, Bu. sudah Burung, banyak Bu. yang menjawab. Gajah, Bu. Gajah. Jawabannya adalah jerapah. Karena polanya sama ya. Jadi tidak ada yang ketebak. Kita lanjut saja materinya ya. Karena Anda semua saya kira sudah pusing, sudah bisa nebak. Oke, kita lanjut. Oke, dari pengertian narkoba ya, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa pengertian narkoba. Nah, narkoba sendiri menurut BNN atau Badan Narkotika Nasional itu adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Nah, jadi narkoba. Nah, dalam istilah lain yang diterangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA, yang merupakan singkatan dari narkotika psikoterapika dan zat adiktif. Nah, zat adiktif itu yang membuat seseorang yang penggunanya itu kecanduan, ketagihan ya. Oke, selanjutnya, kalau misalnya dari para teori ilmuwan itu narkoba diartikan sebagai zat kimia yang dapat mengubah psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana, hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Nah, mungkin Anda sekalian ada yang pernah melihat ya bagaimana penggunaan narkoba, ada yang pernah lihat temannya, tetangganya, saudaranya ada yang pengguna narkoba atau tidak? Alhamdulillah tidak, Bu. Belum, Bu. Alhamdulillah. Belum. Berarti mau ya? Enggak, Bu. Maksudnya belum Jangan pernah. sampai ya. Iya, jadi ada yang menggunakan narkoba itu caranya diminum, dimakan. Jadi narkobanya itu dimasukin ke teh atau enggak ditabur ya, kayak sabu-sabu misalnya ditabur ke nasi padang. Mereka makan itu. Jadi dicampur dengan makanan dan minuman yang dia makan, narkobanya kayak gitu. Saya kita minum apa nih? Just juice. Saya pernah lihat juga di YouTube dia minum just juice. Just juice itu dimasukin narkoba. Itu kalau di kalangan remaja itu nyebutnya apa ya? Ciu. Nah, itu minumannya yang mengandung narkoba sih, jangka belum berbahaya banget gitu efeknya. Nah, selanjutnya dari teorinya Jacobus dari tahun 2005. Narkoba itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini ya, jadi narkoba itu menimbulkan yang tadi nih. Pasti kita sadari juga ya bahwa si pengguna narkoba ini ada faktornya, ada alasannya gitu. Kenapa dia menggunakan itu? Nggak akan ada seseorang itu menggunakan narkoba tanpa sebab gitu. Apakah stres atau karena apa gitu. Selanjutnya kita lihat nih, gimana sih bentuk narkoba? Sedikit penjelasan juga mengenai macam-macam narkoba. Nah, kita nggak perlu ya, nggak harus, jangan sampai kita menjadi pengguna narkoba. Tapi kita harus kenali bagaimana bentuk-bentuk narkoba. Agar ketika kita mungkin pernah, ada orang yang dihipnotis kan, itu akhirnya dia dikasih narkoba dan dia teler gitu, tidur. Dan akhirnya barang yang dia miliki itu diambil gitu. Nah, ini biar kita tahu gitu jenis, oh ini narkoba jangan dimakan artinya. Nah, ini bentuknya narkoba ini seperti ini. Ada 7 ya. Nah, yang pertama itu jenis narkoba LDS. Nah, ini tuh bentuknya kayak obat-obatan yang warna-warni ya, bentuknya juga macam-macam. Nah, ini biasanya dipakai juga, sebenarnya narkoba itu dipakai untuk di kesehatan ya, di tenaga medis itu biasanya pakai ini. Nah, hanya saja masyarakat yang salah menggunakan narkoba ini dipakai untuk kehidupan sehari-hari, harusnya kan digunakan untuk tenaga medis saja gitu, untuk seperti membius atau sebagainya. Nah, ini untuk yang jenis LDS ya, LDS itu untuk mengobati ketergantungan.
Nah, untuk perawatan untuk depresi, biasanya orang depresi itu minumnya jenis LDS. Dan untuk menghentikan sakit kepala. Nah, biasanya ada orang yang sakit kepala karena banyak masalah atau karena emang capek bekerja ya sampai kepalanya sakit, itu minum ini biar tenang gitu. Cuman itu efeknya jadi ketergantungan. Nah, selanjutnya dari yang sebelah kanan itu ada alkohol atau minuman keras atau miras ya. Anda semua yang sering dengar itu miras. Minuman keras itu menyebabkan kecanduan. Nah, karena mengandung zat adiktif. Terus peminum alkohol atau miras juga ciri-cirinya itu memiliki sifatnya dia itu kalau berbicara cadel gitu, cadel terus rada susah untuk berbicara kayak ngelantur gitu ya, ngomongnya kanan kiri ngelantur lah gitu. Terus juga jalannya tidak menetap. Nah, seperti yang di film-film orang yang habis mabuk gitu ya. Itu jalannya tidak menetap selayang-seloyong gitu, nggak lurus, nggak belok gitu. Jadi dia selayang-seloyong sambil megang botol yang biasa kita lihat. Terus juga dia memiliki matanya juling. Nah, ini buat tanda-tanda orang yang sering minum miras jadi memiliki tanda seperti itu. Terus yang ketiga ada amfetamin, amfetamin atau ekstasi dan sabu-sabu. Itu efeknya seperti halusinasi itu kayak misalnya besok saya mau nikah sama Jungkook misalnya. Itu kan halu ya. Ya mungkin aja doain, cuman kan kayak gak mungkin aja gitu. Pokoknya halu itu di luar nalar. Selanjutnya untuk jenis narkoba itu ada 4 lagi nih. Untuk yang keempat itu kokain. Kokain itu diisap ya cara makainya, diisap pakai hidung, dihirup gitu, pakai sedotan. Nah, terus itu dia efeknya berbicaranya jadi agak ngelantur karena dia langsung kepikiran ya, jadi dia mau ngomong apa gitu nggak tahu, nggak jelas mau ngomong apa, topiknya apa gitu, ngelantur. Terus ada juga heroin. Heroin itu efeknya ini juga bisa disuntik ya, cara pemakaiannya. Efek sampingnya itu mengantuk ya, jadi dia ngantuk aja kalau habis pakai heroin ini. Terus juga badannya jadi lemas, terus hilangnya juga konsentrasi pada si pengguna ini. Jadi konsentrasinya tuh ngeblur gitu, nggak fokus kalau untuk diajak ngobrol juga susah. Terus selanjutnya ganja nih, ganja itu paling banyak ya digunain di masyarakat karena emang paling mudah ditemui ya, dan juga bisa untuk menjadikan ladang bisnis karena emang ketika untuk kita punya bibitnya gitu, bibit ganja. Nah, itu bisa dikembangkan dan di Indonesia juga kan memiliki tanah tropis ya, subur gitu, tanahnya gembur. Jadi untuk pemakaian ganja ini di Indonesia itu paling banyak kalau dilihat dari data di hasil BNN juga ya. Nah, terus efeknya itu apa nih? Efeknya dari ganja itu dia menjadikan orang yang tidak peduli gitu, apatis dan juga dia sering bahagia tapi bahagia itu tanpa sebab, udah cengesan aja gitu sendiri. Terus mulutnya kering, matanya merah. Tapi ada efeknya juga. Efek positifnya ya, hawa nafsu untuk makannya itu jadi bertambah gitu untuk meningkat. Jadi dia lapar terus bawaannya. Selanjutnya untuk yang terakhir itu ada sedatif atau hipnotika. Nah, hipnotika itu biasanya orang-orangnya mengonsumsi yaitu orang yang punya masalah insomnia atau susah tidur. Nah, ini bisa minum ini karena untuk menenangkan tidur dan bisa disebut juga kalau di tenaga medis itu disebutnya obat bius. Nah, ini yang obat bius itu untuk menenangkan tidur. Cuman efeknya itu kepada si pengguna emosinya menjadi labil, terus mudah marah ya, terus juga agresif kayak disentuh dikit aja dia udah ngamuk atau bertingkah nggak jelas seperti itu. Oke, selanjutnya nih, apa bahaya dari penyalahgunaan narkoba menurut Ananda sekalian? Nah, ada yang ingin menyampaikan? Dipersilahkan. Tanda seperti mual-mual, muntah-muntah, overdosis, detak jantung, berdebar. Terus gangguan psikis, gelisah, takut, curiga, panik, bingung, tersinggung, udah lupa, terus kayak orang aneh gitu, banyak segala macam. Apalagi gangguan konsentrasi menurun atau gangguan kesadarannya menurun. Oke, tadi sudah sedikit dijelaskan ya dari macam-macam narkobanya yang tadi jenis-jenisnya. Nah, mungkin dari Ananda yang ingin mereview dan apa nih yang Ananda tahu dari bahayanya dari penyalahgunaan narkoba selain yang tadi sudah disebutkan. Silakan yang ingin memberikan pendapatnya. Saya Bu, Oke, boleh. Silakan, Maliatin. menurut saya bahaya penggunaan narkoba itu bagi dua jenis. Yang pertama bahaya untuk dari segi fisik, yaitu merusak organ-organ tubuh dan juga dapat mengurangi kerja otak, konsentrasi maupun proses berpikir gitu Bu. Terus yang kedua itu dari segi sosialnya. Orang-orang yang menggunakan narkoba itu kan kebanyakan itu teman dengan orang-orang yang maksudnya memberikan efek negatif untuk kehidupan individu. Menurut saya itu sih Bu. Oke, terima kasih. Sebetulnya ada lagi pembahasannya, tapi sudah disebutkan oleh Mariatin, itu sedikit pembahasan yang akan kita bahas juga. Jadi efeknya itu dari fisik dan psikisnya tadi ya. Saya mau menambahkan nih soal apa Oke, bahaya. silakan Reza. Satu nih saya di buku nih. Namanya sakau, yaitu keadaan penderitaan sakit sekali sekujur tubuh, gabungan dari rasa sakit, nyeri yang hebat yang juga disebabkan karena gejala obat khusus misalnya heroik atau putau. Itu saja tambahan penjelasannya. Oke, sakau ya. Istilah remaja itu ya, sakau. Oke. Saya Bu, nambahin pendapat Reza Bu. Oh, boleh. Yang kalau sakau itu biasanya individu itu cenderung untuk menyakiti diri sendiri Bu, seperti mengiris badan atau membantingkan badan gitu.
Itu saja sih, Bu. Oke, jawabannya benar semua ya. Oke, kita lanjut. Jadi bahayanya itu seperti tadi ya. Jadi kita apa yang tadi Raja sampaikan itu sakau. Terus ada dampak negatifnya terhadap fisiknya juga. Sebenarnya ada perbedaan antara sebelum menggunakan narkoba dan setelah menggunakan narkoba. Nanti kita lihat dari selanjutnya ya. Oke, ada lagi pertanyaannya. Bagaimana cara mengenali seseorang menjadi pengguna narkoba? Nah, di sini saya sudah ada fotonya. Tadinya saya mau ngajak lagi, cuman karena tadi kendala ya tebak-tebakan gambarnya. Jadi saya mau Ananda mendeskripsikan gambar yang saya tampilkan. Kita perhatikan untuk gambar pertama. Siapa yang ingin mendeskripsikan? Boleh Tini deskripsikan tentang gambar ini. Silakan. Bu, itu perubahan fisiknya berubah ya, Bu? Ya, ada lagi nggak? Ada yang ingin disampaikan lagi? Dari bentuk apa saja yang berubah? Oke, Bu. Oke, boleh. Maliatin, silakan. Pengguna narkoba itu dapat dikenali secara fisik dari berat badan yang turun, Bu. Terus setelah itu pinggiran mata tuh jadi kayak menghitam. Terus kayak pandangannya itu berasa kayak kosong gitu, Bu. Iya, kosong. Tadi yang mata panda yang ini ya, berarti ini yang gambar pertama. Nah, ini ciri-cirinya matanya agak melotot ya. Ini giginya agak maju jadinya. Ada ya, perbedaannya sangat drastis sekali ya. Berarti pengguna narkoba sama sebelum menggunakan narkoba. Ini gambar pertama. Yang kedua, nih ada si ganteng nih dari Indonesia. Oke, siapa nih yang mau deskripsikan? Beda kan dari yang gambar pertama ya? Ada perbedaannya. Ada yang ingin mendeskripsikan lagi? Kalau menurut saya ini suka agak pucat ya. Biasanya kadang-kadang suka kalau dia memakai narkoba tuh kan suka merasa sakit tuh. Saya sakit ya, gejalanya muntah-muntah, terus suka kondisinya tubuh ya nggak baik, itu bisa menyebabkan jadi seperti ini mukanya nih, bisa pucat, apalagi banyak jerawat, banyak banget sampai muka kita tuh mukanya kaku apa keruput gitu deh, berubah kita. Keriput ya berarti ya, Reza ya. Oke, dari sini apa? Itu Ini- mukanya luka, Bu. Apa? Ya, ini gara-gara dari penggunaan narkoba seperti cacar kali ya, alergi jadi ke kulitnya itu terdampaknya. Berarti ada perubahan kulit gitu ya, Bu? Iya, bisa jadi. Tergantung ini kali ya, Bu, tergantung jenis yang dia pakai. Iya, tergantung yang jenis yang dipakai. Mungkin dosis juga kali ya, Bu. Narkoba. Misalnya benar-benar ketergantungan banget gitu, dia sampai mati gitu. Sehari harusnya 3, kalau dosisnya dia sampai 10 atau 7. Itu biasanya langsung mati. Cepat matinya. Ini ya, kalau yang ini itu di kulitnya juga ya. Nah, ini ada keriput jatuh gitu ya ke bawah. Yang ini pipik, yang ini kayak cacar. Padahal pas awalnya ganteng ya. Nah, slide ketiga fotonya. Ini juga ada artis Indonesia. Perbedaannya apa nih? Jadi nggak hanya fisik aja ya, dari psikis yang tadi dijelasin oleh Kamaliatin juga nih. Ini menandakan apa nih? Ada yang ingin mendeskripsikan tidak? Menurut saya dari sikapnya juga berubah nggak sih Bu? Jadi lebih pemarah gitu, pembangkang. Jadi cacat fisik, Bu, mungkin. Ini seperti dia pengguna tadi ya. Dia itu jadi suka tidur. Yang heroin ya mungkin jenisnya. Jadi lemas, maunya tidur aja. Yang ini jadi dia efeknya sedih terus. Mungkin karena ada masalah ya. Yang ini jadi agak tirus. Gitu. Kayak yang terakhir. Ini lebih kepada ekspresi. Nah, ini ekspresinya seperti ini. Ini sebelumnya kencang kulitnya ya, ganteng. Pas sesudahnya kayak gini. Seperti tidak ada harapan ya. Ini juga lebih keriput. Dan tatapannya kosongnya ini lebih tertekan. Mata panda dan juga kayak ini kehabisan daging di mukanya jadi kayak tirus gitu. Kayak ini ke kulit juga. Jadi tidak bisa merawat diri ya menggunakan narkoba. Ada yang ingin mendeskripsikan lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Cahaya. Sama seperti yang tadi ya. Jadi raut mukanya merugikan diri sendiri gitu. Dan juga tadinya mukanya stabil, sehat gitu, rusaknya ya karena obat-obat terlarang, terus juga pikiran yang terganggu, akhirnya dia stres sendiri. Jadi intinya merugikan semua-muanya gitu. Ya, betul. Oke, terima kasih yang sudah berpendapat ya mengenai gambar yang tadi sudah Ibu tampilkan. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai dampak dan ciri-cirinya ya, yang muncul dari si pengguna narkoba. Nah, mungkin sebelum dilanjut, sepertinya Anda semua sudah banyak yang oke ya, karena emang jam segini itu waktunya untuk tidur. Mungkin saya ada ice breaking, agar teman-teman lebih semangat lagi. Kayak yang lain kalau bisa on cam aja ya. Jadi, ice breaking-nya itu gampang ya, Anda. Kata kuncinya itu mahasiswa. Ingat ya, kata kuncinya itu mahasiswa. Kalau misalnya saya tidak menyebutkan kata mahasiswa, Anda tidak perlu ikuti apa yang saya gerakan. Jadi perhatikan apa yang saya instruksikan ya. Misalnya seperti pegang pipi, pegang jidat gitu. Tapi clue-nya itu mahasiswa. Ingat ya, clue-nya mahasiswa. Teman-teman, silahkan konsentrasi. Oke, mahasiswa pegang pipi. Mahasiswa pegang hidung.
Mahasiswa pegang mata, pegang telinga, pegang telinga. Mahasiswa pegang dagu, mahasiswa pegang bulu mata, rambut. Saidatul belum fokus. Mahasiswa pegang telinga, mahasiswa pegang hidung, pegang mulut, pegang mata. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan kan nggak ada mahasiswa. Kok tepuk tangan? Berarti belum fokus ya Anda semua. Oke, saya kira sudah cukup ya. Jadi clue-nya itu mahasiswa. Nanti kalau ada games lagi, lebih fokus lagi. Kita balik lagi kepada dampak nih. Dampak apa yang didapatkan atau diperoleh dari si pengguna narkoba? Pasti ada ciri-cirinya ya. Belum disampaikan, mungkin Anda sudah tahu dampak dan ciri-ciri yang muncul. Tadi sudah disampaikan ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi. Aulia sepertinya ada yang ingin disampaikan. Jadi halusinasi Bu dampaknya. Oke, kita lanjut saja ya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba. Nah, dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotikanya. Nah, seperti tadi ya. Jadi kalau misalnya yang nggak bisa tidur, berarti minumnya apa? Dia minumnya jenis heroin. Misalnya dia berarti susah buat tidur atau dia insomnia, berarti tadi yang pertama LSD. Nah, itu. Untuk mengatasi depresi juga LSD. Nah, jadi tergantung narkobanya yang dipakai. Lalu kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik. Nah, fisiknya tadi sudah ditampilkan ya perubahannya. Itu baru sebagian aja nih, dari sebagian leher ke muka, ke atas ujung rambut. Gimana kalau misalnya dari bawah leher ke bawah sampai ujung kaki itu beda lagi nanti, ada perubahannya juga. Seperti nambah kurus, atau badannya jadi ada bintik-bintik, atau ada yang nambah gemuk karena tadi ya, kalau misalnya dia pengguna ganja jadi lebih makannya banyak gitu walaupun stres gitu. Jadi sangat terlihat perbedaannya. Terus dampak fisik nih. Dari dampak fisik itu gangguan pada sistem saraf neurologis ya. Sebutnya saraf neurologis itu seperti kejang-kejang. Terus halusinasi yang tadi sudah dikatakan ya oleh Anda sekalian. Terus ada gangguan kesadaran. Nah, itu dia sadar setengah sadar gitu si pengguna ini. Jadi tadi yang menyebabkan dia ngomongnya ngelantur, jalannya nggak seimbang, jadi seloyang-seloyong. Nah, itu karena kesadaran di tengah. Misalkan syaraf, tepi. Lalu gangguan pada jantung dan pembuluh darahnya atau dinamakan kardiovaskuler. Nah, seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, terus gangguan pada kulit atau dermatologis. Selanjutnya seperti penahanan atau abses, alergi. Nah, alergi ya tadi yang di kulit, nah contohnya. Terus eksim, gangguan pada paru-paru atau pulmoner. Biasanya badannya kuning gitu ya kalau misalnya buat yang terkena paru-paru dampaknya si pengguna narkoba ini. Terus penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, pergerakan, pengerasan jaringan paru-paru, terus sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Sebetulnya efek atau dampak dari narkoba itu banyak ya, bukan malah meminimalisir masalah yang ada di diri, malah menambah masalah gitu menurut Ibu. Selanjutnya nih, berdampak terhadap kesehatan reproduksi, nah terutama pada wanita nih. Seperti wanita yang merokok juga ada ya dampaknya kepada rahim atau kepada paru-paru. Bagaimana dengan penggunaan narkoba nih yang benar-benar dampaknya itu sangat banyak gitu efek sampingnya gitu sampai negara dan agama pun melarang gitu untuk mengonsumsi narkoba. Lalu selain reproduksi juga ada gangguan pada endorin atau seperti penurunan fungsi hormon reproduksi. Nah, jadi untuk pengguna yang tadi ya, kokain itu dia menurunnya hawa nafsu untuk bersuami istri gitu. Itu juga karena dari hormonnya yang menurun gitu berpengaruhnya. Terus ada juga gangguan fungsi seksual. Nah, itu juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakaturan menstruasi dan menorho atau tidak haid. Nah, ini jadi berdampak banget ya, apalagi wanita gitu. Selanjutnya dampaknya apalagi nih? Nah, dari psikis ya atau dari psikologis. Itu dampak psikologisnya yang ditimbulkan adalah lamban kerja, artinya tidak fokus ya. Terus ceroboh kerja, terus sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, menghayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, gangguan mental, antisosial, dan asusila. Nah, dikucilkan oleh lingkungan, lalu merepotkan dan menjadi beban keluarga, serta pendidikan menjadi terganggu, masa depan juga suram. Nah, ini ya yang sangat pengaruh. Sebetulnya ketika si pengguna narkoba itu sebelum menggunakan narkoba, pasti pada pola pikirnya yang salah gitu. Tadinya anti narkoba menjadi
berteman gitu dengan narkoba karena beberapa faktor itu gitu. Nah, mungkin dari salah satu tindak kriminal di jalan atau di tempat-tempat yang sering ada penculikan atau kekerasan gitu. Nah, itu adalah yang bergerak adalah orang-orang si pengguna narkoba ini. Jangan-jangan dia cara mengaplikasikan efek dari narkoba itu dengan seperti itu gitu, asusila atau mencuri gitu. Kalau bunuh diri kan untuk dirinya sendiri, namun kan disayangkan juga ya untuk keluarga yang kehilangan gitu. Selanjutnya ada video. Nah, video ini yang lanjutan video tadi ya. Jadi Ibu akan menyampaikan video yang tadi lanjutan yang di YouTube. Kita bisa merhatikan video ini. Apa yang dilakukan si remaja ketika dia kenal narkoba tapi jangan sampai mendekatinya ya. Apa yang dilakukan untuk langkah pencegahannya. Nah, ini akan disampaikan. Berdasarkan hasil survei tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, beberapa sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan kesimpulan penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa, pelajar, dan mahasiswa menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini cukup melegakan. Namun, kita jangan sampai lengah, karena ancaman bahaya narkoba akan tetap mengintai kalangan siswa, pelajar, dan mahasiswa. Saya sangat setuju dengan pendapat itu, karena pertama pelajar itu di lingkungan sekolah tentu bergaul dengan teman-teman. Teman ada mungkin yang membawa pengaruh baik, tapi juga ada yang membawa pengaruh buruk. Dan itulah salah satu hal yang membuat para pelajar itu sangat mudah untuk terjerumus dalam narkoba karena pergaulannya tidak sehat. Tapi jika ia mau berprestasi, ia harus pertama melepas semua keterikatan itu dulu. Dan itu bisa tercapai jika ia mempunyai kemauan yang keras untuk berprestasi dan memperbaharui hidupnya. Saya sebagai pelajar mengikuti banyak sekali hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang positif yang digunakan untuk kita semua agar menjauhi hal-hal negatif seperti contohnya narkoba tadi. Kita dapat mensosialisasikan atau dapat membahas melalui diskusi terbuka sehingga kita dapat menghindari bahaya-bahaya negatif dari hal-hal seperti narkoba. Satu hal yang menjadi perbedaan antara Afandi dengan temannya yang lain, yaitu menjadikan pelajaran di sekolah sebagai hobi. Dengan seperti itu, menjalani waktu di sekolah tidak akan terasa memberatkan dirinya. Serta mengikuti aktivitas positif, Afandi yakin dirinya akan terjauh dari narkoba. Untuk muda-mudi Indonesia, tetaplah berprestasi. Kalau kalian punya passion dalam satu hal, teruskan, tetap semangat, dan jauhi narkoba karena itu akan merusak, tidak hanya merusak diri kalian tapi juga merusak keluarga, lingkungan sekitar kalian dan juga bangsa ini. Dan siapa lagi yang akan mendukung bangsa ini, siapa lagi yang akan memberikan semangat pada bangsa ini dan meneruskan bangsa ini kalau bukan dari kalangan pemuda. Hidup ini begitu indah untuk dilewatkan. Memberantas narkoba bukan untuk pemerintah, tapi untuk diri Anda sendiri dan orang-orang yang Anda sayangi. Oke, 15.000 orang ya yang meninggal karena narkoba setiap tahunnya pada tahun 2015. Nah, tadi juga ada yang menyampaikan nih para siswa ya untuk cara mencegah narkoba. Dan tadi juga pembalap nasional perempuan loh. Pembalap nasionalnya itu perempuan, dia anti narkoba ya bisa dikatakan. Nah, untuk menjauhi narkoba kita adalah generasi bangsa gitu, sebagai remaja yang akan meneruskan generasi para pemimpin dan tokoh-tokoh kita sebelumnya. Oke, dari video yang tadi ada yang ingin menyampaikan pendapat? Dipersilahkan. Saya Bu. Oke, silakan. Menurut saya dari video yang telah saya amati tadi, kita sebagai pelajar
perlu merubah pemikiran kita untuk menjadikan pelajaran di sekolah maupun kegiatan-kegiatan yang positif itu untuk dijadikan suatu hobi agar terhindar dari pergaulan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau negatif yang dapat menjerumuskan kita pada hal-hal negatif seperti mencoba narkoba. Menurut saya begitu sih, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Banyak sebenarnya nih pesannya. Oke, Reza. Silakan Reza. Jadi dari video tadi tuh para pelajar itu harus banyak berprestasi, harus banyak belajar serius. Seperti kita nih harus belajar nih, kerja prestasi, belajar harus giat, banyak aktif pada belajar, terus belajar harus bekerja kelompok. Yang penting bergaul dengan hal-hal yang baik, jangan hal-hal yang buruk seperti narkoba kayak tadi tuh. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ibu, Oke, Aulia silakan. dari video tadi dapat disimpulkan kalau narkoba itu membunuh secara perlahan dan kita sebagai pelajar wajib banget untuk menjauhinya dengan cara bergaul di lingkungan yang positif, memiliki kemauan keras untuk menjauhinya, kemudian menjadikan pelajaran di sekolah menjadi sebuah hobi, Bu. Terima kasih. Ibu rasa sudah cukup ya. Pendapat Ananda semua itu semuanya betul. Dari menjadikan pelajaran itu hobi, kita menjaga pergaulan, nah itu kita fokus juga belajar, itu terus ada juga mencari hobi yang kita sukai, nah untuk menjauhi narkoba. Nah itu adalah cara yang tepat ya Ibu rasa untuk Ananda diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi poin pentingnya juga selain itu kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, ketika kita mengalami stres ya mungkin, nah kita jangan sampai gitu. Dari zona itu kita malah keluarnya ke hal negatif. Nah, yang dimaksud dari keluar zona nyaman itu kita malah untuk mencari referensi kegiatan yang kita sukai gitu. Jangan sampai kita malah melarikan ke hal-hal yang negatif seperti narkoba gitu. Kita juga penyalahguna narkoba juga bukan berarti kita hanya diam saja, kita harus temukan minat dan bakat kita itu di mana. Jangan sampai diri kita tidak berkembang gitu. Ketika kita sudah sekolah beberapa tahun gitu. Jadi kita harus menemukan apa yang kita minati. Seperti itu. Mungkin untuk pertemanan ya, teman itu emang sangat mempengaruhi karena lingkungan sosial itu membentuk kepribadian kita ya, karakter kita juga itu dibentuknya itu salah satunya faktor lingkungan ya, karena teman. Ada juga quotes yang saya baca gitu. Jika kita ingin melihat diri kita, lihatlah kita berteman dengan siapa. Nah, artinya kan teman itu benar-benar sangat mempengaruhi gitu. Ketika kita berteman dengan yang baik, maka kita akan ketularan baiknya gitu. Dan teman yang baik itu bagaimana gitu. Nah, yang teman yang baik itu tidak hanya hadir di saat kita susah atau senang, bahkan kita susah dan senang tuh bersama dia gitu. Jadi sepuruk apapun dalam menjalani kehidupan, jangan sampai terjerumus kepada hal yang negatif gitu ya, Nanda. Ibu juga punya video nih untuk masalah pertemanan. Ini sangat mempengaruhi karena ya, kadang si Pulan itu ngajak kita buat misalnya untuk melakukan atau membeli narkoba atau kita menjadi pengonsum narkoba. Nah, itu jangan sampai. Emang karena teman itu pengaruhi. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang itu. Ini juga ada pesannya ya, ada pesan moralnya karena hasil dari kerjasama kita dan kepercayaan kita terhadap teman. Jadi kita juga boleh milih-milih teman. Kadang kita juga iya, tapi ternyata dia bawa negatif kepada kita gitu. Nah, mungkin video ini bisa memotivasi Anda sekalian ya. Tadi yang sudah disampaikan. Kelihatan ya, ada ya? Kelihatan. Kelihatan. Tapi ini nggak ada suaranya ya? Iya, nggak ada suaranya. Wah, gantian sekarang. Ada. Nggak ada suaranya, Bu. Ada nggak?
Push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? You did that on purpose. Ah, no, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this. So follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? You're right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got it. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Don't move down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy, or this would be really difficult. Almost. It's stuck. Take your time. No hurry here. Scorpion! I snatched you right out of the air. Oh, I'm a crumbly canyon wall, and I'm taking you with me. Well, not today, pal. You just saved my life. Huh? So? I knew it. Knew what? That there is some good in you. Seru aja ya. Silakan yang ingin berpendapat. Saya deh, Bu. Saya Datul dulu deh, Bu. Oke, boleh. Silakan, saya Datul. Nah, jadi menurut saya itu dalam video yang tadi ditampilkan itu tuh ada kerjasama antara temennya ya. Jadi dia saling menolong buat bisa naik ke atas gitu sih, Bu. Oke. Tadi selanjutnya yang ingin menanggapi siapa lagi? Saya, Ibu. Iya, silahkan melihatin. Menurut saya pelajaran yang bisa diambil dari video tadi, Bu, yaitu kita harus berhati-hati dalam memilih teman, Bu. Karena kita tidak pernah tahu ini niatnya ke kita baik apa enggak gitu. Jadi harus hati-hati. Gitu sih, Bu. Upaya pencegahan dari bahaya narkoba. Nah, tadi kan sudah ya di video sedikit. Nah, saya ulas kembali, ada 8 upaya. Yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Nah, terus yang kedua, meningkatkan harga diri. Kita kalau mau diajak misalnya narkoba, nah kita pikir-pikir lagi gitu. Nah, kita jangan sampai nama kita tercoreng sebagai pengguna narkoba gitu. Ada lagi menjadi mantan napi, mungkin masih muda ya, menjadi narapidana gara-gara mengonsumsi narkoba. Nah, jadi kita pikir-pikir lagi gitu. Dikenal lagi diri kita. Dan juga meningkatkan lagi rasa percaya diri. Percaya diri ini seperti ketika memiliki masalah, percaya bahwa kita itu bisa menyelesaikannya gitu. Jangan sampai putus asa dan melarikan ke narkoba gitu. Masalah juga tidak akan melampaui batas ya, kemampuan umatnya seperti Quran surah Al-Baqarah. Jadi kita ingat lagi nih sebagai umat muslim yang baik gitu. Kita jangan sampai mencemari badan kita dengan pengaruh dari narkoba. Lalu selanjutnya terampil menghadapi masalah dan mengambil keputusan. Nah, lalu memilih pergaulan yang baik dan benar. Nah, ini ya. Terus terampil sebagai agen penyalahgunaan narkoba. Lalu menerapkan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat ini harus diterapkan setiap hari. Ya, bukan hanya hal-hal tertentu saja. Udah sakit baru kita menerapkan pola hidup sehat, bukan. Tapi sebelum kita sakit, kita udah menerapkan pola hidup yang sehat. Lalu memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Nah, iman kita sangat menentukan ya jalan pikiran kita
Oke, selanjutnya untuk program. Nah, program apa yang akan Ananda buat untuk Ananda dan orang-orang di sekitar agar tidak menggunakan narkoba? Nah, kira-kira apa nih? Ada yang ingin menyampaikannya? Kan sampai sekarang kalian juga belum pernah ya mengonsumsi narkoba. Nah, itu caranya seperti apa? Dan bagaimana cara mempengaruhi orang-orang agar tidak menjadi pengguna narkoba? Nah, mungkin ada yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Oke, silakan Aulia. Cara yang bisa saya lakukan, contohnya membuat kegiatan kemasyarakatan, Bu. Seperti mengadakan kerja bakti atau mengadakan ibadah rutin di tempat-tempat ibadah. Kemudian untuk memberikan informasi bisa dengan mengadakan lomba poster anti narkoba, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali ya Aulia. Sangat bagus nih terobosannya ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Ada, Bu. Siapa dulu nih? Ini, Bu. Oke, silakan. Ini dulu ya, Reza, nanti setelah ini. Mungkin ini, Bu, bikin kayak komunitas gitu. Kalau enggak yang kecil-kecil aja dulu, kayak di lingkungan desa atau kampung, bikin komunitas pemudanya gitu, Bu. Udah sih, Bu, gitu aja. Oke, tadi sebelumnya membuat seperti poster ya, yang tadi Aulia, anti narkoba gitu. Tadi Saya, Tini Bu. mau buat komunitas. Oh iya, Saya, Ropatul Bu, Janas. tambahin aja sedikit. Apa yang dibilang Tini mungkin di lingkungan keluarga atau masyarakat, RT, RW itu membuat kayak komunitas pengajian setiap bulan atau setiap minggu. Jadi selalu ngumpul gitu, Bu, di kajian tersebut gitu. Seperti itu aja sih, Bu, kalau dari saya. Terima kasih. Oke, kembali kasih. Bagus banget nih masukannya. Tadi Reza ya? Oke, Reza udah on mic. Silakan Reza. Saya hampir sama Al nih, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya nih olahraga. Misalnya seluruh masyarakat tuh kan minggu-minggu kan pada dan melakukan car free day nih, olahraga sepeda, olahraga lari apa di sekitar lingkungan rumah nih saya nih, kayak gitu. Kedua, seni, misalnya akan mengadakan pertunjukan seni acara 17-an gitu atau acara RA Kartini, membaca misalnya anak-anak nih yang ada kegiatan tugas nih melakukan kerja kelompok di rumah atau di tempat umum gitu dan sebagainya. Dari yang lain, apa nih program yang cocok buat mengajak orang-orang di sekitar biar nggak menjadi pengguna narkoba? Ada lagi? Saya, Bu. Silakan, Caya. Oke, silakan. Saya dulu nih. Iya. Menurut saya mengadakan penyuluhan bimbingan di setiap masyarakat yang ada di daerah-daerah, Kak, Bu. Karena kan narkoba juga di daerah terpencil juga ada yang kena kan. Nah, jadi penting diadakan penyuluhan bimbingan di masyarakat akan bahayanya narkoba. Seperti itu, Bu. Oke, adanya penyuluhan ya. Bagus, bagus. Edukasi berarti ya. Selanjutnya silakan yang tadi ya. Yang terakhir mungkin ya untuk sesi ini dari Kak Maliatin. Ya mungkin kurang lebih sama sih yang disampaikan sama Cahya, yaitu melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba di lingkungan masyarakat. Terus yang untuk program untuk diri saya sendiri, mungkin bisa saya isi atau membuat jadwal-jadwal untuk kegiatan saya sehari-hari di luar jam pelajaran, untuk menggunakan waktu saya mengisi dengan hal-hal yang positif, misalnya saja berolahraga ataupun melakukan kajian-kajian Islam atau agama gitu, Bu. Gitu sih, Bu. Terima kasih. Baik, menjadi memanfaatkan waktu ya. Oke, sangat bagus ya masukan dari Ananda semuanya. Nah, semoga program yang Ananda tadi sampaikan itu bisa diterapkan gitu dan terimplementasikan di lingkungan Ananda semua. Nah, untuk kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini sudah mendekati depan ya, karena sudah selesai mengenai materi tentang penyalahgunaan narkoba. Nah,
Selanjutnya itu apa sih manfaat dari kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini dan apa kesimpulannya? Ada yang ingin menyampaikan, mungkin Ibu mengutamakan kepada Ananda yang belum bersuara ya, agar Ananda semuanya mendapatkan kesempatan untuk memberikan ungkapan yang akan disampaikannya. Yang belum menyampaikan, mungkin Ibu tunjuk dulu ya, agar bersuara nih. Fazia, Ayi, Anda Mura mungkin. Silakan, apa nih manfaat dari kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini dan kesimpulannya? Menurut saya, bimbingan klasikal pada hari ini bisa mengetahui bahayanya narkoba dan cara menjauhi narkoba, Bu. Oke, terima kasih Fazia. Selanjutnya Ibu ingin mendengarkan suaranya dari Ananda. Oke, Ibu alihkan kepada Feby. Silakan Feby. Manfaat bimbingan klasikal pada hari ini sangat seru, terus banyak pengetahuan yang baru. Sudah, Bu. Oke, mungkin Ibu mau suaranya dari Vila ya. Silakan Vila. Oke, baik Bu. Kesimpulannya menurut saya sudah sangat jelas sekali ya bahwa narkoba ini salah satu obat terlarang dan terdapat juga dalam undang-undang ya yang menyatakan bahwa narkotika ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, jadi dari narkoba ini tuh sangat banyak sekali dampak negatifnya sehingga menyebabkan kematian. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Menyampaikan tugas. Tugasnya itu untuk pekan depan. Ananda silahkan dicatat di bukunya masing-masing. Jadi mengenai bimbingan klasikal pada hari ini tentang penyalahgunaan narkoba, Ibu meminta untuk Ananda semuanya membuat mind mapping ya, mind mapping mengenai penyalahgunaan narkoba. Hanya saja Ibu mau Ananda semua itu menempelkan berbagai bentuk wajah si pengguna narkoba dan dari efeknya dari berbagai jenisnya saja agar Ananda semua mengenali nih. Bukan berarti nanti ketika melihat tetangga atau orang lain ada sama nih fisiknya kayak gini jadi penyalahguna, bukan. Kita hanya untuk mengenal saja. Oh iya, berarti penyalahguna ganja itu seperti ini, heroin itu seperti ini, kokain itu seperti ini. Seperti itu. Ananda semua bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, baik. Selanjutnya penilaian ya untuk sesi dari kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini menjadi penutup ya, sebelum nanti ada cerita sedikit dari Ibu mengenai kisah tentang narkoba. Nah, jadi ini penilaiannya itu bagaimana perasaan Anda semua ya setelah menerima pemahaman baru mengenai penyalahgunaan narkoba. Apakah sudah cukup? Silakan, ada yang ingin memberikan jawabannya? Sudah cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Ada lagi atau ada yang ingin menyampaikan bagaimana perasaannya nih setelah menerima pemahaman mengenai penyalahgunaan narkoba? Apakah kaget atau seperti apa? Senang, Bu, dapat promo baru. Oke, ada lagi? Oh, melihatin sudah on mic nih. Senang, Bu. Perasaannya senang, soalnya sudah bisa dapat gambaran orang-orang yang terkena narkoba itu seperti apa. Jadi kita bisa menghindari gitu. Terima kasih, Bu. Oke, alhamdulillah penilaian hari ini ya. Jadi perasaan Anda semua, saya rasa mewakili yang lain juga merasa bermanfaat ya berarti kegiatan ini dan senang untuk mendapatkan info baru tentang narkoba. Nah, saya rasa teman-teman yang tadi sudah merasakan cukup untuk saat ini ya, tapi tidak cukup untuk menerima edukasi narkoba yang lainnya. Jadi silakan Anda semua jangan terpaku kepada apa yang Ibu sampaikan, silakan cari lagi referensi yang mengenai edukasi tentang narkoba. Jadi jangan sampai teman-teman kenyang. Jadi harus terus haus tentang ilmu-ilmu tentang narkoba yang lainnya. Karena narkoba semakin perkembangan zaman juga semakin bertambah kalau kita tahu ya. Bahkan udah ada 10 jenis ya. Cuman tadi Ibu terapinya cuma ada 7. Nah, tanpa kita sadari juga ada jenis narkoba yang lainnya gitu. Jadi Ibu rasa untuk kegiatan bimbingan klasikal sudah cukup sampai sesi pada penilaian ya. Mungkin sebelum Ibu tutup dengan salam dan doa, Ibu ingin bercerita. Tapi berceritanya Ananda semua mengekspresikan apa yang Ibu ceritakan. Sekalian untuk
menetralisir ya, merefleksi dari kegiatan BIMKAL hari ini. Mungkin Ananda semuanya boleh on cam ya. Jadi clue-nya seperti ini jadi kalau ibu menyebut ibu itu ke depan, kalau ayah itu ke belakang, kakak ke kanan, adik ke kiri. Sudah dipahami? Paham, Bu. Oke. Sudah, dengarkan ya cerita ibu tentang narkoba. Oke, pada pagi hari ada ibu-ibu sedang ngobrol dengan bapak-bapak. Ketika itu kakak dan adik nyamperin ibu dan bapak-bapak itu, meminta agar ibu-ibu itu berhenti untuk mengobrol dengan bapak-bapak. Seketika kakak bilang ke ibu, ibu kok ngobrol sih pagi-pagi sama bapak-bapak? Ibu, kakak lapar. Tapi ibu belum bikin sarapan. Kakak kan sama adik mau belajar ke sekolah. Tapi ibu-ibu sama bapak malah ngobrol aja pagi-pagi. Gimana nih Bu? Oke, si ibu akhirnya membuat sarapan dan si adik berangkat sekolah. Lalu di sekolah, kakak dan adik itu mendapatkan materi tentang narkoba. Bahwasannya temannya si kakak ada yang menyalahgunakan narkoba. Lalu ternyata si bapak-bapak tadi yang pagi ngobrolin tentang narkoba, anaknya si tetangga tadi, dan si ibu-ibu itu tercengang. Ternyata itu adalah temannya kakak dari anaknya. Ya. Lalu di situ teman si kakak itu diskorsing dan dikeluarkan dari sekolah karena si adik itu nyuruh temannya si kakak buat isolasi di rumah karena menyalahgunakan narkoba. Lalu si kakak bilang ke si adik, adik, kamu ini jangan salah pergaulan seperti teman kakak. Nanti malah mengonsumsi narkoba. Kalau kamu stres, bilang aja ke kakak. Jangan mengalihkan ke narkoba. Lalu si kakak dan si adik setelah selesai sekolah, pulang dan salim ke ibunya. Lalu si ibu ngomong ke si kakak dan si adik. Ternyata adalah tetangganya yang tadi diskorsing dan menyalakan narkoba ya, menggunakan narkoba. Dan akhirnya si ibu dan si bapak-bapak besoknya tidak mau mengobrol lagi tentang hal narkoba tersebut. Oke, sudah teman-teman, tepuk tangan. Jadi seperti itu ya, jadi efek samping dari narkoba itu banyak. Salah satunya dikeluarkan dari sekolah, walaupun sekolah itu tidak mengizinkan anaknya keluar, tapi itu adalah salah satu jalan keluar dari sekolah karena kadang bukan si penggunanya yang tercemar, malah sekolahannya. Akhirnya malah diskorsing dari sekolahannya. Jadi jangan sampai kita menjadi pengguna narkoba dan semoga keluarga kita juga dijauhkan dari keinginan untuk menggunakan narkoba. Oke Ananda sekalian, dari kegiatan bimbingan Kasih pada hari ini dari Ibu sudah cukup. Mohon maaf jika banyak kendala ya terkait sinyal atau tadi dari teknisnya. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda. Belum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Saya, Bu. Oke, silakan Cahya. Sebelum kita menutup kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cahya yang sudah memimpin doa ya. Sekali lagi, semoga Ibu berharap kegiatan pada hari ini bermanfaat untuk Ananda sekalian dan bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, sekian dari Ibu. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Nuhun, wal kolami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.